jahat? Karena Jokowi sengaja mempertarungkan anak bangsa. Yang takut tuh siapa? Yang takut ya Jokowi. Kalau Gibran sudah confirm ya, karena itu kami mendapatkan info langsung dari Kemendikbudrismen. Ya. Ini bebal ini mereka semua. Roy Suryo dan kedua rekannya, Rismond serta Dr. Tifa melancarkan serangan balik usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya atas laporan mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya usai menghadiri deklarasi dukungan mengusut ijazah Jokowi di Gedung Juang kemarin, Roy Suryo membantah telah melakukan mengedit ijazah Joko Widodo atau Jokowi. Terkait bantahan itu, Roy Suryo menantang balik pasal yang disangkakannya terkait manipulasi data oleh Polda Metro Jaya. Terkait bantahannya itu, Roy Suryo akan menyampaikan langsung pada saat pemeriksaan tanggal 13 November di Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan yang sama, Roy Suryo juga menepis atas tuduhan mangkir atau kabur. Menurutnya, dirinya bersama kedua rekannya akan kooperatif dan memastikan hadir dalam pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka. Dan seperti inilah bantahan keras Roy Suryo soal polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Kenapa jahat? Karena Jokowi sengaja mempertarungkan anak bangsa. Sengaja mempertarungkan ketika ada orang yang percaya dan yang tidak percaya. Memang makanya saya di depan mengatakan kalau orang waras ya, dari awal ijazah itu pasti ditunjukkan. Kalau mau melihat ijazah Jokowi, fine, bisa. Tapi hanya melihat. Tapi tidak buat mereka. Saya akan ambil ijazah Pak Jokowi, saya akan coba, saya akan uji saya sendiri. Adakah orang seperti itu? Buat saya, ngapain saya tunjukkan buat kamu? Apa untungan kamu? Tapi teman-teman mesti tahu. Beliau adalah mantan presiden. Ketika itu ditunjukkan dan diberikan, ini akan jadi jurisprudensi kepada nanti pemimpin-pemimpin, baik yang atas sampai paling bawah, dan bisa jadi ajang untuk pemerasan dari organisasi-organisasi yang kriminal. Kita tunggu tanggal mainnya. Saya percayakan penuh kepada semua lawyer ya yang ada. Nanti kita tunggu saja. Yang jelas gini, yang jelas tanggal 13 November besok kami bertiga hadir. Ya, hadir dan sekaligus kami pertanyakan ketika kemarin Pak Metro 1 ya, Kapolda Metro Jaya mengatakan kami melakukan editing terhadap ijazah. Nggak ada satupun sama sekali yang melakukan editing terhadap ijazah. Ijazahnya itu adalah justru orang yang seharusnya layak ditersangkakan. Ada yang mengupload ini pertama kali. Bunyi pasalnya kebetulan saya membuat undang-undang ITE itu, membuat dapat diaksesnya atau mentransmisikan. Dia jelas yang mentransmisikan, bahkan dia membuat ijazah ini tampak miring, tampak tidak sesuai dengan aslinya. Itu adalah Dian Sandi Utama. Dan ini adalah objek yang kami teliti, Dr. Rismond teliti, Dr. Tifa teliti. Dan ini diakui oleh dia, ini asli katanya. Bukan kami sama sekali tidak melakukan editing apapun sekecil apapun. Kalau ada misalnya kayak gini, ini adalah hasil dari ELA, Error Level Analysis. Ini adalah software yang bisa membuat atau mendeteksi, ya memang orangnya kebalik soalnya. Membuat bisa mendeteksi bahwa ijazah ini pernah direkayasa. Kalau direkayasa gambarnya jadi acak-adut seperti di kanan. Bahkan ketika lakukan analisis yang luminance gradient, teman-teman bisa lihat cap yang ada di foto ini itu tidak di atas cap. Ini ilmiah. Ya, ini bukan omong-omong, bukannya dilihat saja. Tapi kemudian ada pakar-pakar gadungan yang lain yang kemudian juga dipakai oleh kepolisian untuk kemudian menyatakan bahwa kami itu tidak ilmiah. Dan mereka tidak berani menerima tantangan kami untuk beradu secara ilmiah. Senada dengan pernyataan Roy Suryo, dua tersangka lainnya Rismond dan Dr. Tifa menyangkal pasal yang ditetapkan Polda Metro Jaya yang menerapkan tuduhan manipulasi data terkait ijazah Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Rismond menantang balik Polda Metro Jaya untuk membuktikan tuduhannya tersebut. Tidak itu saja, Rismond juga menanggapi isu yang berkembang terkait kemungkinan penahanan. Menanggapi itu, Rismond menyebut bahwa jika itu terjadi maka penahanan bukan akhir dari perjuangannya.
Karena hal itulah Rismon dan koleganya yang kini ditetapkan menjadi tersangka, tidak gentar dan siap menghadapi proses hukum sampai pengadilan. Kami bertiga secara serempak, ya, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan saya itu akan diperiksa dan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Ya, di mana pasal-pasalnya ya termasuk pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan terakhir Undang-Undang ITE nomor pasal 3 berapa itu, ya. Jadi tentang dituduh oleh Polda Metro Jaya kami melakukan manipulasi dan rekayasa digital terhadap dokumen ijazah dari Joko Widodo. Oleh karena itu pada hari Kamis besok kami akan, dan terutama saya ya, membawa bukti-bukti bahwa saya tidak pernah merekayasa atau mengedit dokumen yang dituduhkan. Itu bukan akhir dari segalanya ya, status tersangka ya. Itu kan menurut polisi mereka menemukan bukti yang bisa memidana kami. Ya, 2 alat bukti katanya yang untuk memidana kami di penjara kan gitu kan, mengedit, merekayasa segala macam. Nah, tuduhan itu, bukti yang dijadikan untuk menuduh kami, menersangkakan kami, itu kan harus kita uji di pengadilan, gitu loh. Oleh karena itu supaya fair, ya, tidak ada alasan menahan kami agar nanti persidangan, ya, kami di luar juga bisa leluasa untuk mencari ahli kami, ya kan, untuk mendukung statement kami. Algoritma kami itu baru fair play. Tetapi kalau kami ditahan ya enak dong. Meskipun kami tidak ada alasan subjektif kami melarikan diri. Besok kami datang, tidak ada alasan bagi kami untuk menghilangkan bukti. Bukti apa yang kami hilangkan? Bahkan kami tuliskan kok dalam buku, ya. Jadi tidak ada alasan subjektif untuk menahan kami, tapi itu kan otoritas kalian. Biarkan rakyat yang menilai. Apa yang mau kami takutkan, ya? Kami nggak maling loh, kami nggak maling uang rakyat loh. Kami tidak menyolong uang rakyat loh. Yang menyolong uang rakyat saja masih bisa ketawa-ketawa ditersangkakan, apalagi kami. Dan itu terbuka, makanya saya bilang, ya, kalau kami dituduh merekayasa, mengedit dengan metode yang tidak ilmiah, mana yang ilmiah? Oh, nanti di pengadilan. Ya setidaknya tunjukkanlah sekarang. Tampilkan ahli forensik Anda yang mengatakan kami tidak ilmiah. Ada nggak tulisannya, kajiannya? Itu kan terbuka, ya. Bahwa ilmiah itu harus diuji oleh orang lain, bukan hanya keluar dari mulut kita terus tidak diuji, gitu loh. Ya coba keluar itu katanya 3 ahli forensik yang mengatakan kami tidak ilmiah, berani nggak kan gitu ya. Kalau nggak palsu ya gampang ditunjukkan. Tadi seperti statement yang saya bilang tadi kan, hanya ada 2 orang, jenis orang yang melupakan nama dan rupa wajah dari dosen pembimbing skripsinya. Yang pertama orang gila, yang kedua penipu. Sebetulnya kalau Anda bisa lihat, yang takut itu siapa? Yang takut ya Jokowi, bukan kami. Kami sih ya terus jalankan penelitian kami gitu, ya. Ya persiapannya tentu saja ya kami mempelajari pasal-pasal apa yang ditersangkakan kepada kami. Kemudian kami juga persiapan para penasihat hukum kami, timnya, tim skuadnya, tim yang akan bertempur bersama kami, tim yang akan jadi tim non litigasi dan sebagainya udah siap, insya Allah sudah siap. Yang menarik dari pernyataan Rismon, yakni tudingan bahwa penetapan tersangka tidak lain adanya ketakutan saat hendak membongkar ijazah Gibran yang menurutnya tidak tamat SMA. Karena ketakutannya itu, Polda Metro Jaya buru-buru menetapkan mereka bertiga menjadi tersangka. Meski begitu, upayanya membongkar ijazah Gibran akan tetap dilakukan, salah satunya lewat buku Gibran Black Paper yang akan terbit dalam waktu dekat. Menanggapi tuduhan berat Rismon dan kolega, apa tanggapan Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan? Benarkah Roy Suryo dan rekan-rekannya hendak mendongkel Gibran sebagai wakil presiden? Jadi ini bukan artinya murni mencari kebenaran bagaimana ijazahnya Mas Gibran, bagaimana ijazahnya Pak Jokowi. Tidak. Tujuan utamanya adalah ingin mengacaukan pemerintah ini dan mendowngrade serta ingin mengganti Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Kami menduga bahwa ini ada kaitannya dengan pergerakan kami untuk membongkar bahwa ini bukan saya duga ya, memang benar itu loh.
bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA. Saya tekankan lagi, baik dari dalam maupun luar negeri, baik lewat kurikulum pendidikan nasional maupun kurikulum asing. Karena apa? Ya, ketika kami beberapa kali ke Kemdikbudrismen, Dr. Eko Susanto sebagai sekretarisnya mengatakan bahwa Gibran hanya sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, lalu dilanjutkan ke program diploma di UTS InSearch. Bayangkan ya, kurikulum mana yang menyetarakan kelas 1 SMA plus diploma disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan sesuai yang dikeluarkan atau diproduksi oleh Ditjendikdasmen pada Agustus 2016 yang lalu. Oleh karena itu kami menuliskan buku Gibran Black Paper, ya sebentar lagi akan terbit, draft kasarnya sudah hampir selesai, ya untuk membuktikan ya lewat pengkajian kurikulum, kompleksitas materi maupun fact finding yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo di Sydney, maka kami simpulkan bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA baik dari dalam maupun luar negeri. Kalau Gibran sudah confirm ya, karena itu kami mendapatkan info langsung dari Kemendikbudrismen ya. Ini bebal ini mereka semua. Jadi ada suatu penyakit yang namanya mitomania. Ya, penyakit itu begini, dia tuh percaya dengan kebencian itu, dan dia percaya dengan kebohongan itu. Tapi dia akan menarik orang-orang itu untuk benci dan mempercayai kebohongan yang dia buat. Dan itu akan terus dan berdarah daging kepada mereka. Nah, disinilah fungsi kita juga untuk bagaimana meluruskan hal-hal itu dan memberikan edukasi masyarakat, jangan sampai kena racun toksik oleh mereka itu. Ya, karena mereka ini akhirnya kan kita tahu juga ternyata juga ada terorganisir, bukan orang per orang tapi terorganisir. Kita lihat Roy Suryo datang ke Sydney, ke Australia. Siapa di belakang itu? Forum Diaspora Indonesia. Dia berangkat dengan Agus Junanto itu. Artinya memang sudah terorganisir dan disebutkan pula juga siapa pengurus-pengurusnya. Dewan pakarnya adalah 3 orang itu, teroris itu. Tidak hanya menantang Polda Metro Jaya untuk membuktikan pasal yang disangkakannya, ketiga tersangka Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa juga berencana menggugat kepolisian 126 triliun jika tuduhan mereka terkait editing ijazah atau manipulasi data ijazah Jokowi tidak terbukti. Rencana gugatan Roy Suryo CS tidak main-main, mengingat besaran gugatan yang diajukannya. Senada dengan pernyataan Rismon, Dr. Tifa juga membenarkan upaya gugatan yang akan dilayangkannya lantaran tuduhan manipulasi data tidak hanya tuduhan tidak berdasar melainkan fitnah besar. Dan seperti inilah pernyataan tegas Rismon dan Dr. Tifa atas rencana gugatan yang akan mereka layangkan terhadap kepolisian. Di dalam bidang yang sudah sangat tua, ya, di teknik elektro ada, di teknik informatika juga ada, bahwa ada yang namanya bidang image processing atau lebih tepatnya dikatakan digital image processing. Pemrosesan citra digital itu sejak tahun 60-an, 70-an sudah lahir ilmu itu. Jadi apa yang kami lakukan adalah pemrosesan citra digital atau gambar atau video ya menggunakan algoritma yang sudah mapan, algoritma yang sudah ada, dan itu sudah kami tuangkan di buku kami di Jokowi's White Paper. Itu sudah sangat detail, bahkan di dalamnya juga ada source code atau kode sumber Python programming untuk mengkonfirmasi, dan program Python tersebut bisa diuji kok oleh orang lain, bisa direkonstruksi, bisa dianalisa. Tetapi apa yang kami tidak terima adalah kalau kami dituduh mengedit, merekayasa, itu yang kami tidak terima. Dan kalau itu sampai ke persidangan ya, dan kami tidak terbukti, kami akan tuntut 1 tahun anggaran Polri 126 triliun agar tidak pernah lagi terjadi sembarangan menuduh orang hanya karena kami rakyat jelata gitu. Lah ya, itu juga fitnah luar biasa dan akan kami gugat ya kepolisiannya. Kalau justru bikin blunder untuk kemudian melakukan fitnah-fitnahan kepada kami, seharusnya mereka itu nggak usah melakukan itu gitu loh. Oke, gitu ya. Berarti itu bukan laporan dari masyarakat, tapi dari kepolisian. Oh ya, kita bertiga akan melakukan gugatan kepada Gibran ya. Tunggu tanggal mainnya.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.